Pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Tentang pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Apa hubungan dari pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi dengan tenaga kerja? Coba resmi. Apa hubungan pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi dengan tenaga kerja? Jadi ketenaga kerjaan ini kita artikan dengan pekerja. Jika pekerjanya berkualitas dan produktif, maka pendapatan nasional kita akan semakin tinggi. Jadi masalah-masalah yang ada di ketenaga kerjaan ini adalah kesenjangan ekonominya. Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengetahui jenis-jenis tenaga kerja, kemudian membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, kemudian menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Jadi ada pun slide yang akan kita pelajari yaitu apa itu ketenaga kerjaan, kemudian jenis-jenis tenaga kerjanya, kemudian masalah ketenaga kerjaan, kemudian upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan rumus atau penyelesaian masalah contoh soal. Oke, ketenaga kerjaan. Jadi ketenaga kerjaan ini adalah di mana seorang individu sedang mencari pekerjaan, kemudian mendapatkan pekerjaan dan pensiun dari pekerjaannya. Itu dia ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada 3 istilah kunci yang saling berkaitan. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua angkatan kerja, kemudian bukan angkatan kerja. Ada yang tahu apa perbedaannya? Secara singkat. Hafiz, apa perbedaan dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja? Oke, dijelaskan dulu. Jadi tenaga kerja ini adalah semua orang yang mampu bekerja. Usianya itu dari 15 sampai 64 tahun, baik yang sudah bekerja maupun yang belum. Kemudian angkatan kerja, penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi pengangguran juga termasuk dalam angkatan kerja. Tapi pengangguran yang berusaha untuk mencari pekerjaan ya. Kemudian bukan angkatan kerja, penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi, atau seperti kalian ini pelajar, atau seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penerima pensiun. Oke. Selanjutnya jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerja. Yang pertama, tenaga kerja rohani. Dia bekerja dengan menggunakan mental dan pikirannya. Jadi sifat kerja ini lebih banyak menggunakan kemampuan berpikir, ide, analisis, kreativitas, dan strategi daripada tenaga fisik. Jadi fokus pekerjaan yang membutuhkan pengambilan keputusan dan perencanaan dan pengawasan yaitu apa contohnya? Jadi konsultan,
Contohnya, kuli bangunan bisa, kuli angkut, pembantu rumah tangga, petugas kebersihan. Kemudian masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja besar, sedangkan pertumbuhan penduduk cepat dan lapangan kerja terbatas. Jadi jika lebih banyak permintaan pekerjaan daripada lapangan kerja, apa yang akan terjadi? Nah, yang kedua, kualitas tenaga kerja rendah. Banyak pekerja dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang belum memadai. Kemudian penyebaran tenaga kerja tidak merata. Pekerja menumpuk di kota besar, sementara daerah lain kekurangan. Kemudian tingkat pengangguran tinggi. Terjadi ketidakcocokan antara supply dengan permintaan tenaga kerja. Misalnya montir, dia itu misalnya gini, dia kuliah jurusan teknik, tapi dia nyari pekerjaan di keguruan. Nyambung nggak? Enggak ya. Oke. Kemudian upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama dari peran pemerintah. Jadi pemerintah ini sebagai pembuat aturan dan fasilitas. Yang pertama, mendirikan balai latihan kerja. Pemerintah membangun tempat kursus gratis atau BLK untuk mengajarkan keahlian praktis kepada masyarakat seperti teknik pengelasan, menjahit atau komputer. Jadi misalnya orang-orang yang tidak menempuh kuliah di perguruan tinggi bisa diambil keahlian difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian menyelaraskan pendidikan. Pemerintah memastikan materi yang diajarkan di sekolah, terutama SMK dan Politeknik, benar-benar sesuai dengan dibutuhkannya pabrik atau kantor yang tidak ketinggalan zaman. Kemudian membuat standar keahlian. Pemerintah menetapkan standar resmi sertifikasi profesi untuk setiap keahlian. Ini seperti memberikan SIM resmi kepada pekerja agar keahliannya diakui. Kemudian mewajibkan magang. Pemerintah mendorong dan mengatur program magang yang baik agar siswa atau mahasiswa punya pengalaman kerja sungguhan sebelum lulus. Jadi ibu juga bisa disebut dengan magang ya. Ibu di sini kan belum resmi jadi guru, jadi ibu masih disebut dengan magang. Oke. Selanjutnya peran pihak swasta. Yang pertama, memberi pelatihan rutin. Perusahaan harus sering mengadakan pelatihan untuk karyawannya atau yang kita sebut dengan training agar mereka mahir menggunakan teknologi baru atau teknik kerja yang lebih efisien. Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya karyawan Indomaret. Mereka sebelum bekerja, mereka itu di-training dulu oleh perusahaan agar mereka mampu bisa mengetahui bagaimana cara-cara yang ada, misalnya jadi kasir, komputernya diajarin kayak gitu. Oke. Selanjutnya menerima peserta magang serius. Perusahaan wajib menerima pelajar atau mahasiswa magang dan memberikan mereka pekerjaan yang benar-benar bermanfaat, bukan sekedar menyuruh fotokopi. Jadi di perusahaan itu biasanya pekerja baru, karyawan baru tugasnya kan belum banyak tuh. Jadi senior-senior itu lebih banyak memberikan tugas kayak ini fotokopi tolong kayak gitu, daripada mengajari karyawan baru tersebut. Kemudian menciptakan mentor. Karyawan senior harus aktif membimbing dan mengajarkan karyawan junior sehingga keahlian dan pengalaman kerja di perusahaan bisa turun-temurun. Kemudian menyediakan alat canggih. Perusahaan harus menyediakan peralatan dan teknologi yang modern. Pekerja tidak akan maju jika alat yang digunakan sudah besar. Kemudian peran individu atau diri kita sendiri. Yang pertama, kita agar menjadi pekerja yang berkualitas harus rajin belajar mandiri. Yang kedua, memperbaiki sikap. Yang ketiga, mengambil sertifikasi. Kemudian yang terakhir, cepat beradaptasi. Cepat beradaptasi ini ada yang tahu nggak maksudnya? Contohnya orang-orang yang introvert.
Kemudian, rumus penting dalam ketenaga kerjaan. Ada dua rumus utama untuk menganalisis kondisi pasar kerja suatu negara. Yang pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja atau kita sebut dengan TPAK. Jadi menghitungnya dengan TPAK sama dengan angkatan kerja per penduduk usia kerja kali 100%. Kemudian yang kedua, tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Dengan rumus TPT sama dengan jumlah pengangguran per angkatan kerja kali 100%. Nih, Ibu ada contoh soal. Data ketenaga kerjaan di Kota Makmur pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Total penduduk usia kerja ada berapa? 1 juta jiwa. Kemudian jumlah angkatan kerjanya 750.000 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja ada jumlah angkatan kerjanya 750.000 jiwa dan jumlah penduduk yang bekerja ada 600.000 jiwa. Jadi perintahnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerjanya, kemudian tingkat pengangguran terbukanya kita cari. TPT kan kita harus mengetahui jumlah penganggurannya dulu kan? Sehingga nomor pertama yaitu angkatan kerja kurang penduduk bekerja. Apa tadi rumusnya? Jadi berapa dia? 700 kurang sama dengan 50.000. Ini jumlah penganggurannya ya. Kemudian hitung TPAK-nya tadi. Apa tadi rumusnya? Angkatan kerja per penduduk usia kerja. Angkatan kerja tadi berapa? Angkatan kerja 700. Kemudian apa lagi yang dicari? Berapa? 1 dengan 0,75 sama dengan berapa? Kemudian apa lagi yang kita cari? TPT-nya. Jumlah pengangguran per angkatan kerja. Jumlah penganggurannya tadi berapa? Per angkatan kerjanya berapa? Berapa? 750 ya? Sama dengan 0,20. Itu berapa? 20%. Sampai sini paham? Kalau ibu kasih latihan bisa.
Bisa? Coba. Boleh berpasangan. Ayo dicatat soalnya. Jika angkatan kerja 4 juta jiwa,
Dibagi 4 juta dikali 100% kan? Jadi 500.000 dibagi 4 juta sama dengan 0,125 dikali 100. Coba. Dikali 100%. Dua belas koma 5%.
sesuatu Pak? Atau masih istirahat? Jadi